Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dengan NPM 207 kelas G226 akan menyampaikan vandalisme di kalangan remaja. Yang pertama ada permasalahan yaitu melihat fenomena yang ada tentang coret-coret di dinding rumah atau toko di pinggir jalan sangat mengganggu pemandangan dan keindahan lingkungan sehingga perlu dikaji siapa pelaku coret-coret tersebut dan perlu dicari jalan keluar agar pelaku dapat menyalurkan kegiatannya secara positif. Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Jenis kegiatan vandalisme yang sering terjadi adalah kegiatan mencoret-coret tembok, papan, dan fasilitas umum lainnya, penempelan pamflet, brosur, dan stiker di muka umum atau bukan pada tempatnya. Vandalisme juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan yakni rusak dan tercemarnya lingkungan sekitar, ketertiban, dan mengganggu kenyamanan orang lain. Faktor terjadinya vandalisme di kalangan remaja. Yang pertama ada pengaruh psikologis remaja, yang kedua ada lingkungan pergaulan, yang ketiga pengaruh media sosial, yang keempat lingkungan keluarga, dan yang kelima sanksi yang tidak tegas. Selanjutnya ada dampak vandalisme. Dampak vandalisme bagi lingkungan. Dampak nyata vandalisme adalah menimbulkan kerusakan pada sebagian besar fasilitas umum, coret-coret di jalan, kerusakan fasilitas umum, dan sampah yang berserakan menjadi pemandangannya tidak sedap dipandang mata. Dan hanya itu, efek kerusakan yang ditimbulkan juga mengganggu ketertiban penggunaan ruang publik hingga menurunkan kualitas kehidupan perkotaan. Hal ini juga berdampak pada biaya perbaikan fasilitas umum yang tidak murah. Perbuatan merusak barang berharga bahkan bisa menyebabkan sanksi hukum. Bagi remaja, dampak vandalisme yaitu pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual, mental, dan sosial remaja. Akibatnya, ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan dan sosial, serta perilaku negatif hingga tindak kriminal pada remaja. Berikut merupakan survei yang telah saya lakukan menggunakan Google Form yang telah diisi oleh 13 responden. Yang pertama yaitu, apakah Anda mengetahui pengertian vandalisme? 100% dari 13 responden menjawab iya. Dan selanjutnya ada, menurut Anda, apakah sudah ada himbauan dari pemerintah dalam aksi mengurangi vandalisme? 84,6% dari responden menjawab tidak ada. Lalu, apakah Anda setuju jika pelaku vandalisme mendapatkan sanksi? 13 responden menjawab iya. Lalu selanjutnya, ada kebijakan yang telah pemerintah lakukan. Jika dilihat dari aspek hukum, aksi vandalisme dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal karena sebagaimana diatur dalam pasal 170 dan 489 KUHP yang berbunyi, yaitu pasal 170 berbunyi barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Dan pasal 489 mengatakan pasal 1 yaitu kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp225. Dan pasal kedua, jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum melalui 1 tahun sejak ketetapan keputusan hukumannya dahulu bagi tersalah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 hari. Lalu selanjutnya ada usulan kebijakan dari saya. Menurut saya, pemerintah dapat menugasi Satpol PP untuk melakukan preventif dan represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu mengadakan penyuluhan kepada para pelaku vandalisme, memberikan kegiatan-kegiatan positif, melakukan patroli keliling, dan menempatkan anggota Satpol PP di tempat yang biasa dilakukan vandalisme. Sedangkan upaya preventif yang merupakan salah satu cara menanggulannya ditempuh setelah atau sedang terjadinya aksi vandalisme, yaitu melakukan tindakan pengawasan, memberikan saran terhadap para pelaku vandalisme untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, melakukan proses penyelidikan kemudian penyidikan terhadap laporan yang masuk mengenai aksi vandalisme, serta melakukan sidak di lokasi aksi vandalisme itu dilakukan. Selanjutnya ada rencana tindakan. Pencegahan vandalisme memerlukan strategi. Goldstein menawarkan beberapa strategi pencegahan vandalisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada target hardening.
meliputi penggunaan alat-alat atau materi pembatas yang dirancang untuk menghambat perusakan, seperti memasang kaca anti pecah dan teralis jendela. Yang kedua ada akses kontrol, yaitu strategi dengan memanfaatkan elemen arsitektural dan alat-alat mekanis elektronis sebagai upaya pengontrol arus masuk ruangan, seperti CCTV. Yang ketiga ada deflecting offender, merujuk pada usaha yang terencana untuk mengubah tindakan perusakan menjadi kegiatan yang positif dengan cara mengubah lingkungan secara fisik. Misalnya, dengan memanfaatkan papan grafiti dan program seni mural. Yang keempat ada controlling facilitator, mengendalikan tindakan vandalisme melalui perubahan lingkungan dengan cara mengurangi akses terhadap sasaran perusakan, seperti dengan memberi papan petunjuk dan membatasi penjualan cat semprot. Yang kelima ada surveillance. Goldstein membedakan dua jenis surveillance atau pengawasan. Yang pertama secara resmi, yaitu dengan menempatkan polisi atau pengawas bayaran, dan yang kedua yaitu secara alamiah oleh pemilik rumah, pejalan kaki, dan orang yang melakukan pekerjaan di sekitarnya. Yang keenam ada target removal, yaitu menyingkirkan dan mengurangi akses terhadap target vandalisme seperti telepon umum dan halte bus. Yang ketujuh, removing inducement, merujuk pada upaya mengganti atau memperbaiki target vandalisme dengan segera atau membersihkan tempat-tempat yang telah dicoret. Yang kedelapan ada rule setting, dan mengumumkan pernyataan mengenai perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima beserta konsekuensinya. Yang kesembilan ada counseling, dengan cara memberikan bimbingan langsung kepada mereka yang memiliki kebiasaan melakukan tindakan vandalisme. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.